Pak aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak. Rutinitas di pagi hari, Febri selalu mengantarkan adiknya Aprilia ke sekolah selepas itu baru Febri pergi menuju tempat kerjanya. Terima kasih kak, ucap April sambil menyalami tangan kakaknya. Iya, kakak berangkat dulu. Hati-hati kak. Febri segera pergi ke tempat kerjanya dengan santai. Butuh 30 menit untuk sampai tempat kerjanya. Jika macet Febri selalu mengambil jalan perumahan agar terhindar dari kemacetan. Febri, panggil Robi. Tumben sudah datang. Iya, kita ngopi yuk. Ayo, Febri dan Robi berjalan keluar tempat kerja dan memesan kopi di sebuah warung. Feb, kamu tidak sadar. Petik 2. Kenapa? Febri menaikkan alisnya. Kamu selalu menjadi bahan perhatian setiap wanita. Terlihat Febri tersenyum sinis seakan tak menyukainya. Entahlah. Padahal aku berpenampilan biasa saja. Menurutmu biasa tapi bagi mereka kamu keren. Biarkan saja. Kamu tidak tertarik sama sekali. Petik 2. Tidak. Febri, apa kamu tidak normal? Begitu banyak wanita yang menatapmu tapi kamu mengacuhkannya. Memang cuma si Febri yang bisa mencuri perhatiannya, gumam Robi dalam hatinya. Di ujung sana ada seorang wanita yang menatap Febri dengan perasaan yang menggebu-gebu. Setiap hari matanya selalu menatap Febri. Namun dia harus menerima kenyataan kalau Febri selalu mengacuhkannya. Lisa, panggil seseorang. Lisa pun menoleh. Iya. Ayo kita masuk. Sebentar lagi, Lisa masih betah menatap Febri. Kakak, tiap hari hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Jika kamu berani katakan padanya. Petik 2. Lupakanlah, ayo masuk. Hahaha, kenapa kamu takut? Petik 2. Bukan begitu. Dia itu selalu mengabaikanku. Hahaha, kasihan seorang Lisa diabaikan juga dengan laki-laki. Ya kamu tahulah laki-laki selalu tertarik melihatku. Hanya dia yang tidak tertarik padaku, maka dari itu aku tertantang untuk mendapatkannya, tegas Lisa yang begitu percaya diri. Lisa Amanda Putri, seorang gadis cantik dan smart yang bekerja di bagian kantor di perusahaan yang sama seperti Febri. Laki-laki yang memandangnya langsung jatuh cinta padanya karena kecantikannya dan penampilannya yang modis. Tinggi, berkulit putih dan tumbuh yang ideal membuat dia menjadi incaran para lelaki. Terutama laki-laki dengan jabatan tinggi. Laki-laki yang dia mau selalu dia dapatkan dengan mudah. Hanya sekali mengedipkan mata dan mengembangkan senyumannya laki-laki akan terpikat. Laki-laki manapun akan mudah dia dapatkan, kecuali satu, Febriansyah Alfarizki. Dia laki-laki satu-satunya yang mengabaikan Lisa. Karena sikap Febri yang dingin juga misterius, membuat Lisa tertarik pada Febri. Namun dia tidak pernah mendapatkan celah dari Febri. Setiap ada kesempatan untuk berbicara dengan Febri, Febri selalu cuek padanya dan menjawabnya dengan singkat. Bisa dibilang Lisa anak orang berada, apapun yang Lisa inginkan selalu dikabulkan oleh orang tuanya. Bahkan dia begitu dimanjakan hingga dia dewasa. Mungkin karena Lisa anak tunggal jadi orang tuanya selalu memanjakannya. Lisa itu, kata orang itu sambil melirik ke arah Febri. Lisa pun terus memandangi Febri yang tiba-tiba melewati meja kerjanya. Febri, suatu saat nanti aku akan mendapatkanmu. Terlihat Febri memasuki sebuah ruangan dan Lisa membuntutinya. Dia akan mengatur strategi agar dia bisa mengambil kesempatan untuk mendekati Febri. Saat Febri keluar dari ruangan itu, Lisa berjalan sambil membawa beberapa berkas dan dia berakting sibuk merapikan berkas-berkas itu sambil berjalan. Dan akhirnya, Bugeka, berkas-berkas berjatuhan ke lantai. Sedangkan Lisa jatuh di pelukan Febri. Yes, sial, kenapa harus berada di situasi seperti ini, umpat Febri dalam hati. Para karyawan dan karyawati memperhatikan kejadian itu dengan mata melotot. Maaf ya, Cak, aduh jadi berantakan. Sini aku bantu. Febri berjongkok mengambil satu persatu berkas yang nerjatuhan. Terima kasih, ucap Lisa. Kamu tidak apa-apa. Petik 2. Tidak, aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ini, Febri memberikan berkas yang tadi dia ambil. Hai, aku Lisa. Tiba-tiba Lisa mengulurkan tangannya. Apa lagi ini? Petik 2. Febri terpaksa menjawabnya. Salam kenal ya Febri. Iya, aku permisi dulu, masih banyak kerjaan. Baiklah, bye Febri. Febri terus berjalan tanpa menghiraukan perkataan Lisa.
Hahaha yes 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 aku berhasil, Lisa melompat kegirangan. Wah Lisa kamu hebat, tapi jangan senang dulu. Febri belum terpikat sama kamu. Petik 2. Ya aku tahu, lihat saja nanti aku akan mendapatkannya. Sebenarnya Febri sudah mengetahui kalau Lisa sengaja melakukan itu. Namun Febri tidak bisa menghindar kalau dia menghindar pasti Lisa akan jatuh ke lantai. Jadi mau tidak mau Febri harus menangkapnya. Kenapa kamu Feb? Petik 2. Males bahas. Robby langsung diam dan tidak bertanya lagi karena dia sudah paham sifat temannya itu. Kejadian itu menyebar hingga ke telinga Febri membuat para karyawan menatap Febri. Akhirnya semua tahu kalau Lisa tertarik pada Febri. Para karyawan pun tak segan untuk menggoda Febri. Hebat kamu Feb, bisa membuat orang kantor jatuh cinta padamu. Bab bisa aja, balas Febri. Udah Feb sikat jangan kasih kendor. Dia salah satu wanita idaman Feb. Kamu beruntung jika mendapatkannya. Masih banyak lagi kata-kata yang dilontarkan pada Febri agar dia bisa jadian dengan Lisa. Kalian tidak tahu saja, Febri tidak tertarik dengan wanita itu, gumam Robby. Gara-gara kejadian itu Febri jadi dijodoh-jodohkan dengan Lisa. Apalagi dengan para atasan yang mendukung Febri bersama Lisa. Lisa kamu hebat dalam sekejap kamu jadi trending. I'm the best. Kita lihat beberapa waktu lagi Febri akan menjadi milikku. Lisa sangat percaya diri kalau Febri akan menjadi miliknya. Sedangkan Febri masih tidak peduli dengan ocehan para karyawan. Rob, apa aku sama Lisa saja ya? Petik 2. Hah. Petik 2. Kok hah? Petik 2. Maaf aku terkejut. Jadi gimana? Petik 2. Kamu yakin mau sama Lisa? Petik 2. Gak tahu. Semua terserah sama kamu Feb. Aku sudah mengatakan pendapatku lebih baik kamu sama Feby aja. Tapi dia sahabatku. Apa salahnya dengan sahabat? Justru itu kalian cocok. Aku juga tidak masalah jika akan bersanding dengan Feby. Tapi Feby, sepertinya dia yang tidak mau bersanding denganku. Omong kosong. Petik 2. Tanyakan saja sendiri. Masa sih? Kamu tanyakan saja sama Feby. Kalau dia mau aku juga mau. Oh jadi kamu mencintai Feby? Robby mengembangkan senyumnya seakan menggoda Feby. Apa sih? Bukan itu maksudnya. Hahaha. Sudahlah Feb aku tidak akan beritahu siapa termasuk Feby. Terserahlah. Jadi bagaimana? Petik 2. Ya jika kamu kekeh untuk mendekati Lisa. Kami harus siap menjauh dari sahabatmu. Robby mengatakan hal itu karena dua lebih setuju Febri dengan Feby. Bukan berarti Robby membenci Lisa. Namun dia takut persahabatan Febri dan Feby akan hancur. Duar. Suara petir bergemuruh di saat waktu istirahat. Hujan pun turun dengan derasnya. Para karyawan dan karyawati gundah gulana karena hujan menerpa. Ada yang rela tak makan siang dan hanya memakan makanan ringan di dalam ruangan. Ada yang mengenakan jas hujan ataupun payung untuk keluar. Ada juga yang menitip makan dan mengorder online. Sedangkan Feby dia malah senang ketika turun hujan. Dia menerobos hujan dengan berlari kegirangan bersama Laras tanpa payung dan jas hujan. Hahaha ayo Laras kita mandi hujan, ajak Feby yang tidak memperdulikan bajunya basah. Iya kak tunggu aku, teriak Laras sambil berlari mengejar Feby. Woi hujan nanti bajumu basah. Teriak salah satu teman kerja Feby. Biarin, teriak Feby sambil tertawa. Dasar gila, setiap hujan pasti dia senang. Udah kayak film India aja kamu Feb. Teriak lagi. Iya aku kan kajol. Hahaha. Temannya hanya menggelengkan kepalanya. Feby terus berlari hingga berhenti di depan penjual soto. Makan soto aja yuk Ras. Petik 2. Ayo. Saat ingin memesan soto Feby tidak sengaja menginjak kaki seorang laki yang sedang duduk tidak jauh dari penjual soto. Au, laki itu meringis kesakitan. Maaf ya om, mas. Iya tidak apa. Sakit banget lagi, gerutu laki. Maaf banget ya, kata Feby merasa jadi tidak enak. Laki itu hanya tersenyum penuh paksa. Kak aku sudah pesankan sotonya. Oh, makasih Laras. Feby dan Laras segera duduk tidak jauh dari laki itu. Karena merasa tidak enak Feby menegur laki itu. Mas masih sakit tidak? Petik 2. Nanti juga hilang sendiri. Mau diobati mas? Petik 2. Bagaimana kalau kita kenalan saja? Hehi. Modus. Petik 2. Ya tidak salahkan kalau aku mau kenalan.
Petik 2. Tipe cowok yang berterus terang. Feby langsung membuang mikanya ke arah lain. Dia malas meladeni laki seperti itu. Laki itu hanya tertawa sambil melihat ekspresi wajah Feby yang merasa kesal. Aku tahu nama kamu Feby kan? Petik 2. Sok tahu, memang tahu kok. Nyebelin. Petik 2. Hati nanti cinta lo hehi. Amit. Laki itu malah iseng menggoda Feby dan membuat Feby kesal. Laras hanya terdiam sambil tersenyum sambil memakan soto yang sudah dihidangkan. Keren sih tapi nyebelin, gumam Feby. Sesekali Feby melirik laki itu dengan tatapan tajam. Namun wajah laki-laki itu memang benar tampan membuat Feby betah melihatnya. Apa lihat, naksir ya. Petik 2. Pede banget si om ini. Om, tidak lihat aku ini masih muda. Gak peduli, Feby pura mengacuhkan laki itu. Feby, sapa salah satu teman kerja Feby. Aduh pakai ada yang sebutin nama aku lagi. Iya, kamu gak ngajak si Feb. Aku takut kamu tidak mau hehehe. Ya sudah aku makan dulu ya. Oke siap. Wajah laki itu terlihat senang saat ada yang memanggil Feby. Benar kan namamu Feby? Iya terus kenapa? Masalah? Petik 2. Tidak hanya ingin berkenalan, tidak tertarik. Ayo Laras kita pergi. Iya kak. Feby pergi karena kesal dengan laki itu. Apaan si laki itu? Kata Feby kesal dan menyeberang dengan sembarangan. Kak awas, teriak Laras. Dengan gerak cepat laki itu menarik tangan Feby. Petik 2. Hei nona kalau jalan lihat. Aku tahu kamu kesal padaku tapi tetap perhatikan sekitarmu, kata laki itu lalu laki itu meninggalkan Feby begitu saja. Sedangkan Feby hanya diam terpaku. Kak kamu tidak apa-apa. Petik 2. Feby hanya menggelengkan kepalanya. Laras menuntun Feby hingga sampai ruangnya. Sepertinya Feby masih terkejut dengan kejadian tadi. Astagfirullah, apa yang aku lakukan, kata Feby. Minum dulu kak, pasti kakak terkejut. Laras memberikan air putih pada Feby. Makasih Laras. Iya kak. Aku kembali ke tempat kerjaku ya. Iya silahkan. Jaki Rahman, laki yang tampan. Dan bukan hanya tampan tetapi dia juga cerdas dan punya ide cemerlang. Ketampanannya membuat para wanita yang melihatnya terpikat. Jaki kerap kali mengganti pasangan. Dia tidak pernah serius dalam menjalin hubungan. Dia hanya sekedar iseng dengan para wanita. Beberapa hari ini Jaki tidak sengaja melihat Feby. Pertama kali melihatnya Jaki merasa Feby sangat jutek mungkin karena memang raut wajahnya yang seperti itu. Namun setelah berinteraksi langsung ternyata Feby tidak sejutek itu. Walaupun Feby agak sedikit kesal padanya Jaki malah menyukainya. Karena tertarik dengan Feby, Jaki selalu membuntuti Feby hingga dia bisa mengetahui namanya. Pulang kerja sudah tiba Feby cepat merapihkan tempat kerjanya dan cepat melesat ke parkiran. Feb mau nonton gak? Kata Robi yang sedang menunggu Laras. Nonton apa? Petik 2. Topeng monyet hahaha. Gila, hahaha, Feby juga ikut tertawa. Serius kita nonton yuk. Kapan? Petik 2. Sekarang. Kenapa gak weekend aja sih? Petik 2. Ya udah nanti weekend aja sekalian ajak calon suami kamu hehehe. Hahaha dasar gila. Ya udah aku duluan. Petik 2. Oke. Feby mengendari motornya keluar tempat kerjanya kemudian dia melihat laki menyebalkan itu sedang berhenti di tepi jalan dengan motornya. Hai, terima kasih ya sudah menolongku. Tidak masalah, laki itu dengan santai berkata tanpa menatap Feby. Nyebelin, karena kesal Feby pun menyalahkan motornya lagi. Tunggu, ucap laki itu sambil menahan tangan Feby. Jangan pegang, peringati Feby pada laki itu. Judes banget sih jadi cewek hihihi. Biarin. Petik 2. Aku Jaki, kata laki itu sambil mengulurkan namanya. Gak nanya. Petik 2. Dasar Ratu Judes. Petik 2. Dah aku mau pulang. Tidak mau ngopi dulu gitu. Petik 2. Malas. Feby langsung melesat pergi meninggalkan Jaki yang sedang menertawakannya. Judes plus aneh. Tapi aku tertarik padanya karena dia tidak terpikat denganku. Ini semakin menantang aku harus bisa mendapatkan dia. Tak sengaja Robi melihat kebersamaan Feby dengan Jaki. Entah mengapa Robi menjadi gelisah dan perasaannya menjadi tidak enak.
Robby hanya takut persahabatan antar Febri dengan Feby retak karena datangnya orang baru dalam hidup mereka. Sayang, kamu kenapa? Tanya Laras. Aku khawatir dengan Febri dan Feby. Khawatir kenapa siang? Petik 2. Ya, mereka mulai membuka jalan untuk orang lain masuk dalam kehidupannya. Aku khawatir persahabatan mereka akan retak. Apa salahnya mereka menikah? Secara mereka itu cocok. Sudah mengetahui sifat masing-masing. Kita doakan saja yang terbaik untuk Kak Febri dan Kak Feby. Semoga mereka berjodoh. Amin. Yuk kita pulang sayang. Oke sayang. Sungguh Robby sangat mengkhawatirkan temannya itu. Mengapa mereka tidak menerima saja perjodohan itu? Mengapa harus mencari pasangan yang lain? Begitu yang ada di otak Robby.